Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Luki Fatonah, NPM C1C020161. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas mengenai lanjutan equity, lanjutan dari materi kemarin. Jadi, materi yang bahas ini mengenai dividen. Dividen merupakan bagian dari ekuitas. Dividen ini bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Kebijakan dividen yakni berupa besar dividen yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham. Beberapa faktor yang dipertimbangkan ketika perusahaan akan membayar dividen. Maintain agreements with creditors, atau adanya kesepakatan dengan kreditor. Kedua, meet corporation requirements, atau memenuhi persyaratan perusahaan. Kemudian, to finance growth of expansion, atau untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Keempat, to smooth out dividend payments, untuk memperlancar pembayaran dividen. Yang terakhir, to build up a cushion against possible losses, atau untuk membangun atau menjaga cadangan terhadap kemungkinan kerugian. Nah, sebelum melakukan pembayaran dividen, maka perusahaan perlu mempertimbangkan. Jika perusahaan membayar dividen, maka dividen secara tunai, maka perusahaan perlu mempertimbangkan tersedia atau tidak cash yang mencukupi yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayarkan dividen. Jika cash perusahaan tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran dividen secara tunai, namun perusahaan tetap ingin melakukan pembayaran dividen namun tidak menggunakan cash, maka ada alternatif lain yang bisa dilakukan yang disebut dengan dividen saham. Perusahaan juga harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Jangan sampai nanti ketika periode-periode berikutnya terjadi masalah. Jadi perusahaan harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan agar di periode-periode berikutnya perusahaan tetap bisa melakukan pembayaran dividen dengan lancar. Selanjutnya, jenis dividen. 1. Cash dividen atau dividen tunai, yaitu dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang cash. 2. Property dividen atau dividen properti, yaitu yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk aset lain selain cash, misalnya dalam bentuk properti, investasi, maupun dalam bentuk wesel. 3. Liquidating dividend atau likuidasi dividen, yaitu ketika jumlah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan jumlahnya lebih besar dibandingkan saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga sisa dari dividen itu diambil dari bagian ekuitas yang lain. 4. Share dividen, yaitu dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk saham. Pembagian dividen ini dibayarkan secara proporsional sesuai dengan persentase kepemilikan sahamnya. Semua dividen kecuali share dividen akan menjadikan total ekuitas suatu perusahaan turun, sedangkan share dividen itu menjadikan total ekuitas perusahaan tetap. Selanjutnya ada dividen preference atau dividen istimewa. Keistimewaan yang dimiliki dividen preference. 1. Mendapatkan hak menerima dividen dibandingkan dengan pemegang saham biasa. 2. Jika dividen bersifat kumulatif, maka makna dari dividen bersifat kumulatif artinya jika pada tahun sebelumnya pemegang saham istimewa atau yang memiliki hak dividen istimewa
belum diberikan hak mendapatkan dividennya atau tertunggak. Maka pada tahun berikutnya atau tahun sekarang, pemegang saham istimewa berhak mendapatkan dividen yang belum dibayarkan atau tertunggak di tahun sebelumnya dan mendapatkan juga dividen untuk tahun sekarang. Jadi ada dua pembayaran dividen yang akan diterima di tahun sekarang. 3. Namun jika perusahaan bersifat non-kumulatif, maka dividen yang didapatkan hanya dividen di tahun sekarang. Ada 3 tanggal terkait dengan pembayaran dividen tunai, yakni 1. Tanggal pengumuman, yaitu ketika perusahaan sudah berjanji akan membayarkan dividen, maka pada saat tanggal pengumuman perusahaan akan mengakui adanya atau mencatat adanya dividen payable di posisi kredit dan di debitnya itu tergantung pada jenis bukunya. Jika menggunakan buku financial accounting, maka akun yang di posisi debit adalah dividen. Namun jika menggunakan buku intermediate accounting, maka akun yang dicatat pada posisi debit adalah retained earning. Namun kedua buku tersebut memiliki akhir pencatatan yang sama, walaupun kedua buku itu menyatakan dua akun yang berbeda pada posisi debit. Hal itu karena keduanya pada saat penutupan dividen itu akan sama-sama mengurangi retained earning. 2. Tanggal pencatatan, yaitu tanggal ini tidak adanya penjurnalan. Hal ini karena pada tanggal pencatatan itu hanya mendata siapa saja pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. 3. Tanggal pembayaran, yaitu di tanggal pembayaran ini perusahaan akan mendebit atau menghapus akun dividen payable dan mengkredit akun cash. Selanjutnya, cash dividen atau dividen tunai. Dalam pembayaran dividen tunai itu harus pertama, menggunakan retained earning atau harus memiliki retained earning, karena biasanya dividen ini diambil dari saldo laba. Selanjutnya harus mempunyai cash yang mencukupi, dan pengumuman dividen harus dilakukan oleh Board of Director atau Dewan Komisaris atau Dewan Direksi. Selanjutnya property dividen atau dividen properti. Jika dividen properti, maka yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah pembayaran dilakukan bukan dalam bentuk cash, namun dibayarkan dalam bentuk aset lain selain cash. Perusahaan harus menilai kembali nilai properti atau nilai aset selain cash yang diserahkan, itu sebesar nilai wajar. Liquidating dividends atau dividen likuiditas, yaitu dividen yang biasa diambil dari saldo laba atau retained earning. Dividen yang ingin dibayarkan oleh perusahaan itu melebihi dari saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan diambillah dari bagian ekuitas yang lain. Share dividen atau dividen saham, yaitu dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham itu dalam bentuk saham. Alasan perusahaan membagikan dividen saham: 1. Perusahaan ingin tetap memuaskan para pemegang saham ketika perusahaan tidak memiliki cash yang mencukupi. 2. Dapat meningkatkan kemampuan harga pasar dari sahamnya perusahaan. 3. Agar pemegang saham secara permanen menginvestasikan kembali atau terus berinvestasi ke dalam perusahaan. Ada 2 kelompok untuk kategori share dividends. Yang pertama, small share dividends atau dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan lebih rendah atau lebih kecil dari 20% atau lebih kecil dari 25%. Pengali adalah harga pasar saham. Kemudian large share dividend atau dividen saham yang dibayarkan atau dibagikan oleh perusahaan lebih besar 20% atau lebih besar dari 25%. Pengalinya adalah nilai nominal.
Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai lanjutan equity dari video sebelumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.